Halo Sars, selamat datang di web course UKM Laos. Perkenalkan, aku Elsa dari Divisi Multimedia dan di sini kita akan belajar tentang User Research Fundamentals, yang mana proses ini penting karena membantu kita memahami kebutuhan, masalah, dan perilaku pengguna sebagai dasar rancangan solusi desain yang tepat. Oke, langsung aja. Apa itu user research? Jadi, user research adalah proses penggalian dan analisis pengguna sebagai dasar proses mendesain produk. Dilakukan dengan memahami kebutuhan, masalah, dan perilaku pengguna. Tujuan dari proses user research ini adalah untuk yang pertama, memahami permasalahan pengguna. Yang kedua, menemukan pola target pengguna. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang kebutuhan dan tujuan pengguna. Oke, mengapa user research itu penting? Di sini aku menyebutkan dua. Yang pertama, user research itu penting karena dia menghasilkan rancangan produk yang lebih baik. Melalui user research ini, kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga produk dan layanan yang tercipta itu tepat sasaran dan tepat guna. Dan yang kedua, user research ini juga bisa menghemat waktu dan biaya karena user research ini dilakukan sebelum pembuatan produk sehingga permasalahan dapat terungkap lebih awal. Jadi bisa meminimalisir adanya perubahan di tengah-tengah pembuatan produk. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan research methodology. Ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan dalam user research untuk pengguna atau untuk pengguna produk atau layanan yang kita buat. Yang pertama, ini ada pendekatan kualitatif. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengeksplorasi motivasi, persepsi, opini, masalah, alasan, dan perilaku mendasar dari individu atau kelompok. Hasil datanya deskriptif dengan fokus lebih ke bagaimana orang itu berpikir dan merasa. Selanjutnya, yang kedua ada pendekatan kuantitatif. Jadi, untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengukur opini dan perilaku pengguna berdasarkan hubungan, tren, dan juga pola. Hasil datanya numerik, sehingga bisa diukur dan dianalisis secara statistik. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada mixed methods. Penelitian yang menggunakan pendekatan mixed methods itu menggunakan kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan, sehingga hasil atau gambaran yang didapatkan itu lebih besar. Oke, sekarang kita akan melihat apa saja metode-metode yang bisa digunakan dalam user research. Jadi, untuk pengumpulan data dalam user research itu dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti kalau di kualitatif itu ada observation dan interview sebagai contohnya. Dan juga kalau di kuantitatif itu ada survei dan A/B testing. Nah, kalau mixed method menggunakan kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan, misalnya dengan interview dan juga survei. Jadi, itu yang dinamakan mixed methods. Oke, nah gimana sih caranya kita melakukan observasi, interview, survei, atau A/B testing gitu? Terus, kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing metode itu apa aja? Tenang teman-teman, habis ini akan ada penjelasan dari masing-masing metode ini. Oke, langsung aja kita mulai dari observation atau observasi. Jadi observasi ini biasanya tuh dilakukan dengan mengamati langsung perilaku pengguna untuk memahami konteks dan masalah nyata. Observasi ini tuh bisa dilakukan sebelum kita membuat solusi permasalahan pengguna. Dan kelebihannya bisa dilakukan dengan melihat perilaku nyata, tidak hanya jawaban, karena kita datang langsung ke objeknya, jadi bisa melihat dan mengamati apa aja perilaku pengguna gitu ya. Lalu yang kelebihan yang kedua adalah dapat mengungkapkan masalah yang kadang tidak disadari oleh pengguna. Untuk kekurangannya, observasi ini membutuhkan lebih banyak waktu dan juga persiapan. Misalnya kalau objeknya jauh, pasti butuh persiapan yang lebih gitu ya, dan juga waktu yang cenderung lebih banyak gitu. Untuk kekurangan yang ketiga, interpretasi bisa subjektif jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Jadi karena observasi ini kan dilakukan mungkin bisa dengan beberapa orang gitu ya. Jadi penilaiannya subjektif gitu, tergantung siapa yang menilai gitu kan.
Dan yang ketiga, kekurangannya itu tidak selalu tahu alasan dibalik tindakan pengguna. Jadi kita hanya melihat tanpa tahu alasannya gitu. Oke, selanjutnya adalah interview. Ini termasuk, yang tadi observation kan termasuk kualitatif, dan ini juga termasuk kualitatif interview itu. Interview atau wawancara itu umumnya, ya seperti wawancara pada umumnya, ada tanya jawab, dan mungkin pertanyaannya itu tanya jawabnya bisa lebih mendalam gitu ya. Dengan tujuannya itu, kalau wawancara itu bisa untuk menggali motivasi, pengalaman, dan juga pain points dari pengguna. Nah, metode ini bisa diterapkan sejak di awal pembuatan produk atau layanan maupun untuk evaluasi setelah produk atau layanan itu dipakai. Untuk kelebihannya, yang pertama, insight yang didapat itu lebih mendalam dan detail. Terus, yang kedua, bisa menggali alasan, motivasi, dan emosi yang dirasakan narasumber. Yang ketiga, fleksibel. Pertanyaannya bisa berkembang sesuai jawaban dari narasumber gitu. Kemudian untuk kekurangan, jika pertanyaannya kurang netral, itu bisa terjadi bias pada jawaban responden. Kemudian yang kedua, membutuhkan skill mewawancarai. Yang ketiga, tidak bisa digeneralisasi secara statistik. Ya, jadi sebagai pewawancara, kita itu dalam menggali kebutuhan pengguna atau permasalahan yang dialami pengguna, itu kita harus punya skill mewawancarai. Supaya ada, wawancaranya itu flow-nya itu smooth gitu. Jadi tidak hanya terkesan bertanya dan menjawab secara kaku gitu ya. Kemudian untuk pertanyaannya, kita juga harus mempersiapkan pertanyaan yang sekiranya itu tidak menggiring narasumber itu untuk menjawab pada seperti apa yang kita harapkan gitu. Jadi pertanyaannya itu kalau bisa dan diharapkan, sangat diharapkan itu netral. Jadi tidak menimbulkan bias pada jawaban respondennya gitu. Oke, selanjutnya ada survei. Nah, tadi kan untuk observation sama interview itu kan kualitatif. Nah, kalau survei ini ada masuk ke kuantitatif. Dan survei ini itu bisa dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data dari banyak responden. Bisa digunakan di awal untuk mengidentifikasi kebutuhan maupun untuk mengukur kepuasan pengguna pada saat produk atau layanan itu sudah digunakan. Untuk kelebihannya, survei ini bisa menjangkau lebih banyak responden. Biasanya kan responden kalau untuk survei itu kan bisa misal mencapai 100 itu bisa. Jadi bisa menjangkau lebih banyak. Kalau misalnya wawancara sama observasi itu mungkin dia 20 itu banyak. Kalau misal wawancara 20 itu pasti kalau hanya dilakukan satu orang itu akan melelahkan ya teman-teman. Jadi untuk alternatifnya bisa menggunakan survei ini. Lalu kelebihan yang kedua itu data lebih mudah dianalisis secara statistik. Jadi biasanya kan kalau survei itu pakai kuesioner dan hasilnya itu bisa dalam bentuk spreadsheet gitu kan biasanya. Jadi bisa dianalisis dengan statistik dan divisualisasikan gitu. Misalnya pakai bar chart atau pie chart gitu kan. Lalu untuk kekurangannya itu yang pertama, jawaban responden bisa kurang mendalam. Tergantung kualitas pertanyaan juga, jadi nyambung ke poin yang kedua, yaitu tidak dapat menggali informasi lebih jauh secara langsung, tergantung pada kualitas pertanyaan. Jadi dalam membuat pertanyaan survei itu, kita juga harus menguji apakah pertanyaan itu sudah sesuai ataukah belum gitu. Apakah pertanyaannya itu bisa benar-benar menggali kebutuhan pengguna atau belum gitu. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan pertanyaan untuk survei itu. Dan yang ketiga, poin kekurangannya adalah adanya risiko respon yang tidak serius atau asal jawab. Oke, dan yang terakhir, A/B testing. Nah, A/B testing ini umumnya itu digunakan untuk menguji dan mengoptimalkan desain yang sudah ada. Biasanya itu dilakukan dengan membandingkan dua versi dari solusi desain untuk melihat mana yang lebih efektif berdasarkan data perilaku yang didapatkan. Misalnya bisa dengan membandingkan desain A dan juga desain B gitu. Apakah pengguna lebih memilih desain A ataukah desain B gitu biasanya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu hasilnya itu lebih objektif sehingga A/B testing ini mungkin untuk digunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data perilaku pengguna yang terukur secara kuantitatif.
Kelebihan yang kedua, hasil ditentukan oleh metrik performa sehingga bisa mengurangi bias opini. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama membutuhkan jumlah pengguna yang cukup besar supaya hasil analisis signifikan secara statistik dan dapat dipercaya. Dan untuk kekurangan yang kedua, kurang bisa menjelaskan pemahaman mendalam tentang alasan dibalik perilaku pengguna. Jadi mungkin dengan A/B testing ini bisa dikombinasikan dengan kualitatif, yaitu dengan menggunakan interview gitu ya. Supaya kita tuh tahu apa sih alasan dibalik pengguna itu memilih desain A daripada desain B atau desain B lebih dipilih daripada desain A gitu. Oke, teman-teman. Sudah selesai belajar kita tentang user research fundamentals. Ya, meskipun singkat, aku harap pemaparan tadi bisa bermanfaat untuk All Stars ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.